Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pembagian hadis. Dan insya Allah kali ini kita akan mempelajari tentang hadis mu'allal. Namun sebelum kita masuk dalam pengertian dan ta'rif hadis mu'allal, kita selayaknya perlu mengetahui hadis mu'allal ini terletak di bagian mana jika kita melihat dalam pembagian hadis. Jika kita lihat dalam pembagian hadis, khususnya pembagian hadis dhaif, maka kita akan temukan hadis dhaif terbagi menjadi dua. Disebab saktin fil isnad, karena terputusnya dalam sanadnya, atau karena ta'nin fil rawi, karena celah atau aib dalam diri seorang rawi. Nah, kemudian kita bagi lagi menjadi dua. Ta'nin fil rawi ini, atau celah dalam seorang rawi. Baik itu hadis dhaif disebabkan karena celahnya terdapat pada adalahnya seorang rawi, atau pada kualitas keagamaan dan diri seorang rawi, ataupun celah yang terdapat pada seorang rawi namun bukan dari segi keadalahan atau segi keagamaan, namun dari segi kualitas hafalan, atau abta'nu fi dhaqtir rawi. Nah, ketika ada sebuah hadis, kemudian kita lihat di dalamnya ada rawi memiliki celah, tapi celah atau aibnya terdapat pada kualitas hafalan. Nah, celah terdapat terhadap kualitas hafalan rawi ini terbagi menjadi beberapa hadis-hadis dhaif yang jumlahnya kurang lebih ada 9 hadis. Nah, dari 9 hadis ini termasuk di dalamnya ada hadis mu'allal. Hadis mu'allal, hadis mudraj, hadis maqlub, hadis musahhaf, muharraf, dan yang lain sebagainya. Namun saat ini kita akan mempelajari hadis mu'allal. Hadis mu'allal berasal dari kata dari mustaq atau terambil dari lafaz allala yu'allilu, artinya yang ada illahnya. Ada illah. Istilah illah sudah memang terkenal dalam ilmu-ilmu tertentu. Illah dalam ilmu hadis berbeda dengan illah dalam ilmu yang lain seperti ilmu usul fikih atau ilmu mantik dan lain sebagainya. Illah dalam ilmu hadis di sini dikategorikan, dianggap sebagai penyakit atau kekurangan yang terdapat pada rawi atau terdapat pada hadis secara umum. Nah, illah berarti apa? Sababun khafiyun, atau penyebab yang khafi, yang tersembunyi, ghamidun, yang tidak jelas, qadihun, yang dapat mencederai, lil hadis, kepada hadis, sehingga ma'anna zahiruhu as-salamah minhu, yang mana ketika dilihat secara kasat mata tidak ada ilahnya. Nah, itulah hadis mu'allal ini merupakan salah satu jenis hadis yang paling sulit untuk dikuasai, artinya sulit untuk dipelajari. Kenapa? Karena untuk mencari ilah di dalam sebuah hadis itu tidak mudah. Tidak bisa seorang muhaddis yang biasa-biasa saja dapat menemukan suatu ilah dalam sebuah hadis. Siapa yang dapat menemukannya? Yang dapat menemukannya hanya jahabizatul ulama, atau ulama-ulama yang sudah tinggi ilmunya, ahlu fan dalam ilmu hadis. Seperti siapa? Seperti Imam Bukhari, seperti Imam Ad-Daruqutni, seperti Imam Ahmad bin Hanbali, seperti Imam Ali bin Madini, seperti Imam Abu Isa At-Tirmidzi, dan imam-imam yang lain. Imam-imam tersebut mampu dan memiliki kapabilitas, kualitas untuk mengetahui apakah ada di dalam suatu hadis ilah tertentu atau tidak. Sedangkan muhadis-muhadis biasa akan sangat sulit untuk menemukan ilah dalam suatu hadis. Bisa saja seorang muhadis biasa ketika melihat suatu hadis ingin menghukumi kualitas hadis tersebut dengan mencari tahu apakah ada mencukupi syarat hadis sahih atau tidak. Oh, misalkan suatu hadis, iya. Syarat pertama yaitu ittisal sanad, hadis tersebut muttasil. Yang kedua, rawinya thiqah atau tidak? Oh, rawinya thiqah. Yang ketiga, hadisnya syadz atau tidak? Hadisnya tidak syadz atau tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Kemudian yang terakhir, hadisnya ada ilahnya atau tidak? Oh, mungkin ketika dilihat tidak ada ilahnya. Sehingga muhadis yang biasa ini pada akhirnya menghukumi hadis tersebut dengan sahih. Kenapa?
Karena sesuai atau mencukupi syarat hadis sahih. Menurut pendapat dia. Karena apa? Karena dia lihat hadis tersebut tidak ada ilahnya. Ternyata ada rawi yang lain yang lebih kualitasnya lebih tinggi. Imam Jihbith dalam ilmu hadis melihat, oh tidak, hadis ini tidak bisa dikatakan sebagai sahih. Kenapa? Karena di dalamnya ternyata ada ilahnya, yang mana ilah tersebut luput dari penglihatan dan penilaian rawi muhadis sebelumnya yang menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Oleh karena itu, hadis mu'allal itu biasanya terdapat atau terjadi pada sebuah hadis yang sanadnya semuanya thiqah. Zahiruhu as-salamah minal illah. Secara zahir hadis tersebut selamat dari ilah atau kekurangan celah yang terdapat pada rawi atau dalam hadis tersebut, yang mana sulit untuk diketahui. Nah, makanya ketika ada seorang ulama hadis yang tinggi dan mumpuni ilmunya menemukan ilah di dalamnya, maka sudah tidak bisa dihukumi dengan hadis sahih lagi. Namun karena ada ilah di dalamnya, maka dihukumi dengan hadis mu'allal atau hadis mu'al atau hadis ma'lul. Ada 3 penghukuman atau ada 3 nama: mu'allal, mu'al, dan ma'lul. Dan yang rajih yang rajih dari 3 penamaian ini namanya hadis mu'al atau hadis yang ada ilah di dalamnya. Tentu hadis mu'allal merupakan jenis hadis yang sangat sulit untuk dipelajari, dan kemungkinan juga hadis-hadis masih ada ilahnya, namun sangat sulit untuk menemukannya kecuali para ulama-ulama yang ahli dalam bidang ilmu hadis. Demikian penjelasan tentang hadis mu'allal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.